Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini adalah berdasarkan ini tadi ya, pembagian dari si hidrokarbon ya berdasarkan atomnya ya, rantai hidrokarbonnya ya. Nah, ini eh, untuk rantai hidrokarbon C1H4 kita kenal dengan namanya metana ya. Sedangkan C2H6 dia kita kenal dengan etana, C3H8 kita kenal dengan propan, C4H10 kita kenal dengan butan. Nah, untuk C1 C2 ini biasa disebut dengan ini. Kalau kalian sering dengar itu namanya LNG ya. Untuk C3 C4 kita kenal dengan LPG ya. Dan C5 ke atas di sini dia mengatakan sudah fasa berat ya, dikenal dengan oil. Namun biasanya dibagi juga nih sebenarnya. Untuk minyak itu C7 ke atas ya. C5 sampai C6 itu yang kita kenal dengan si kondensat tadi. Sorry ya, kondensat ya. Jadi kondensat itu dia fasanya itu udah cair ya, sudah mendekati minyak. Cuman kalau kita biarkan dia bisa menguap. Contohnya itu dia mirip-mirip seperti bensin mungkin ya. Itu bensin itu kan kalau kita biarkan di gelas terbuka ya, di udara terbuka dia bakalan hilang karena menguap. Nah, bedanya LNG dan LPG ya. LNG ini adalah singkatan dari liquid natural gas. Jadi atau dikenal juga sebagai gas kering ya. Jadi gas kering ini dia kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi ya. Tekanan dan temperatur tinggi itu artinya dia masih di bawah permukaan ya, ada di dalam reservoir. Itu dia masih berupa fasa gas kering. Lalu saat diproduksikan naik ke permukaan ya, terjadi penurunan tekanan dan temperatur permukaan ya, rendah. Itu dia masih berupa fasa gas kering. Nah, itu. Sedangkan LPG ini adalah liquid petroleum gas. Jadi bedanya kalau LPG ini dia di bawah di reservoir itu ya, di bawah permukaan dia tekanan tinggi dan temperatur tinggi itu dia adalah berupa gas kering. Lalu saat naik ke permukaan dia berubah rasa menjadi gas basah. Itu ya. Contohnya apa LPG? LPG ini adalah contohnya gas yang kita pakai di rumah-rumah. Jadi kalau kalian pernah lihat gas itu keluar ya dari tabung LPG itu dia keluar seperti air. Itu sebenarnya bukan isinya air ya, tapi emang sifat dari LPG itu berupa air, ya, berupa cairan. Ya, itu ya. Oke, lanjut ya. Bentar. Oke, ini adalah tahapan dari investigasi minyak ya, atau pencarian minyak ya, atau tahap-tahap eksplorasi ya. Jadi studi awal itu adalah studi dari sedimentary basinnya atau si cekungan sedimennya ya. Eh, di sini kita analisa tektoniknya, terus strukturnya, terus stratigrafinya, apakah benar dia memenuhi si petroleum system tadi. Lalu yang kedua, studi petroleum systemnya. Jadi kalau di sini studinya masih secara regional ya, masih skala cekungan, di sini sudah kita mulai studi secara eh, lapangannya ya. Di sini untuk mengetahui petroleum system ini biasanya dimulai ke tahap seismik ya. Untuk mengetahui apakah di bawah permukaan itu terdapat eh, perangkap reservoir ya, sehingga si minyak bisa terakumulasi di bawah permukaan tersebut. Nah, itu juga kita mau mengecek apakah si petroleum system ini terpenuhi. Petroleum system itu terdiri dari source rock, kemudian migration, berarti ada zona patahan di situ harusnya. Lalu reservoir rock, lalu cap rock, dan yang terakhir adalah reservoir trap. Nah, itu
Kalau 5 ini sudah terpenuhi, maka Bapak dilanjutkan ke tahap exploration play. Biasanya tahap exploration play ini eh, dilakukan untuk membuktikan apakah benar di bawah permukaan ini ada minyaknya. Biasanya berupa dilakukan pemboran pertama kali. Ya, pemboran pertama kali ini kita kenal dengan sumur wildcat atau kucing liar ya, kucing garong. Kenapa dikatakan wildcat? Karena kita ngebor itu tanpa memiliki data tuh, atau keterangan mengenai lapisan yang akan kita bor. Nah, itu ya. Lalu kalau setelah dibor ada prospek, ada produksi minyak, ya, ada prospek ya, artinya dibor dia ada produksi minyaknya. Maka tahap selanjutnya adalah delineation. Nah, ini tahap eksplorasi sudah selesai kalau di sini ya. Tahap dilanjutkan dengan tahap development dan production phase ya, atau tahap eksploitasinya, atau tahap memproduksikan minyak ke permukaannya. Selanjutnya langkah kelima adalah dilakukan delineation. Delineation ini maksudnya adalah kita melakukan pemboran ya untuk mencari batas dari penyebaran hidrokarbon. Nah itu. Jadi gambarnya mungkin seperti ini ya. Ini adalah cekungan kita ya. Oh salah. Ini adalah cekungan kita. Ya, ini zona minyak kita. Awalnya pasti wildcat itu biasanya dilakukan di top anti-clean ya. Karena resiko paling kecil itu ada di sini. Karena pasti kita ketemu minyak kalau memang ada isinya ya. Dan minyak paling banyak itu pasti ada di top anti-clean. Pemboran delineasi ini dilakukan untuk mencari batas penyebaran dari si hidrokarbon. Biasanya dilakukan pertama di sini ya. Masih ketemu minyak. Dibor lagi di sini, masih ketemu minyak. Ini dibor lagi di sini, ketemu minyak. Dibor lagi di sini, nggak ada minyaknya. Berarti kita sudah tahu ini adalah batas dari sebaran hidrokarbon. Otomatis kita kita tahu di sini, kita tarik kedalamannya ya. Kita tahu geometri cekungannya, kita bakalan tahu cadangannya. Nah, itu adalah fungsi dari si pemboran delineasi untuk mencari batas penyebaran minyak sehingga kita bakalan tahu berapa cadangan yang ada di dalam reservoir. Setelah kita tahu besarnya cadangan ya, maka dilanjutkan ke pengembangan kalau memang cadangan ini adalah secara analisa keekonomian dia menguntungkan untuk dikembangkan. Tapi kalau cadangannya masih kecil, nah itu tadi mungkin si minyaknya ini bakalan di abandon atau ditinggalin ya. Dia ada minyak tapi minyaknya sedikit, mungkin nggak akan dikembangkan. Nah itu ya. Setelah tahap development selesai, eh, development maksudnya pemasangan fasilitas produksi ya, pengembangannya mungkin menambah sumur ya, dan juga penyelesaian surface facility. Sudah selesai semua fasilitas, survei facility sudah selesai, maka dilanjut ke tahap produksi. Disinilah baru kita bakalan mendapat untung. Itu ya. Oke, ini. Oke. Ini adalah tahap industri dan major science teknologinya ya yang ada di operasi migas ya. Nah, ini dapat teman-teman lihat di sini. Yang pertama kali bekerja untuk pengembangan lapangan migas ya, itu adalah teman-teman dari geologi ya. Nah, itu tadi saya bilang untuk tahap sedimentary basin studinya ya. Lalu selanjutnya di tahap ini untuk analisa petroleum sistemnya, di sini barulah mulai teman-teman dari geofisik yang bekerja ya. Namun teman-teman geologi juga masih bekerja. Jadi di sini sudah mulai overlay antara teman-teman geologi dan geofisik ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, geologi dan geofisika ini bekerja sampai akhir